Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah e-commerce pada hari ini kita akan mengajak kepada pertemuan keenam dengan saya sendiri yaitu Ipan Ripai MKOM, merupakan dosen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PTIK STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dengan dua materi inti. Yang pertama adalah memahami cara beriklan di marketplace. Yang kedua adalah memahami keyword iklan di marketplace. Ya, yang pertama itu bagaimana caranya beriklan. Dimulai dari pengisian saldo iklan di marketplace dan juga menentukan kata kunci yang cocok. Keyword itu kata kunci yang cocok ya. Jadi ada dua topik bahasan pada pertemuan kali ini gitu ya. Oke, seperti biasa bahwa kita itu sedang mencoba eh, apa namanya mencoba menggunakan marketplace Shopee. Dari awal kita sudah menggunakan marketplace Shopee seperti yang sudah saya tugaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa rekan-rekan mahasiswa ini diwajibkan untuk membuat satu buah produk yang sudah siap jual. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana kebiasaan-kebiasaan para pengguna si apa namanya para pengguna marketplace, khususnya yaitu adalah marketplace Facebook gitu ya. Itu yang utamanya sih gitu. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari eh, apa namanya? Mempelajari yang namanya beriklan khususnya di Shopee. Oleh sebab itu, silakan teman-teman terlebih dahulu untuk login ke apa namanya? Ke akun Shopee-nya masing-masing. Ya, saya ini di sini sudah posisi login begitu. Nanti kalau sudah posisi login seperti yang sudah saya lakukan seperti ini, teman-teman klik jual ya. Jadi posisi jual itu saya mengingatkan ketika tadi teman-teman mengeklik jual ini, maka di sini posisinya adalah apa namanya ya? Di bagian apa ya? Oh, pengiriman ini diperlukan untuk apa ya? Intinya adalah sebagai adminnya ya, admin dari si penjual si Shopee begitu. Ya, itu. Nah, kalau misalkan kemarin kita sudah eh, posisi kita sudah ada iklannya ataupun yang mau beriklan, maka yang pertama kali itu kita lakukan adalah kalau sudah masuk ke sini, kita klik promosi saya. Ya, ini klik di promosi saya. Nah, setelah itu boleh deh ini konfirmasi, klik ngeng. Ya, berikutnya kalau yang pertama kali ya kurang lebih begini. Karena saya dulu itu beriklan di itu ya. Nah, sini ada beberapa promosi saya. Nah, di beberapa apa namanya beriklan tersebut itu sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan gratisan seperti voucher toko, promo toko, paket diskon ya. Silakanlah teman-teman dipelajari satu persatu. Nah, yang ingin saya ajarkan pada kali ini adalah yaitu tentang iklan Shopee yang ini nih. Yang ini nih penting ya. Kalau teman-teman tadi bisa klik yang bawahnya iklan Shopee itu sama aja sih. Yang ini nih ya sama aja. Dengan yang di bawah itu sama aja. Klik iklan Shopee. Nah,
Kalau sudah kita klik iklan Shopee-nya, maka selanjutnya adalah teman-teman harus top up terlebih dahulu. Jadi kalau pengen mengiklankan apapun itu, teman-teman top up dulu gitu. Jadi bahasanya deposit dulu lah buat si iklannya gitu. Caranya bagaimana? Ya tinggal diklik aja, klik ininya. Nah, mau berapa? 25.000, 50.000, 100.000, 200.000 bebas lah ya. Itu sebagai contoh saya akan beriklan di 25.000. Klik. Nah, ini top up-nya dulu 25.000. Oke. Sini sudah ada. Nah, ini karena saya ada Shopee Pay, jadi teman-teman kalau yang belum punya Shopee Pay-nya belum diisi ya silahkan diisi dulu. Begitu, terus di sini pilih Shopee Pay kalau saya sendiri, lalu buat pesanan. Klik. Ya, ini ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bayar pakai transfer bank dan lain-lain ya silahkan gitu kan. Itu bayar, masukkan pin ininya. Oke, dikemas langsung selesai ya, dikirim langsung. Oke, kita klik lagi kalau sudah ya. Kalau teman-teman tadi bisa juga pakai apa namanya di transfer bank ya, nggak harus pakai Shopee Pay. Jadi ya oke. Ya, tadi kita sudah top up ya, tapi sepertinya belum masuk top upnya itu. Ya, aduh mana ya? Yang ini sebelah sini. Mana? Belum juga masuk. Ini harusnya sudah masuk. Tapi sepertinya ada problem ya, sambil nunggu ya kita akan coba mempelajari selanjutnya. Anggap saja ini sudah masuk si saldonya ya, jadi gitu. Jadi anggap saja seperti itu karena memang uh, dari pihak dari pihak Shopee pun ternyata, nah ini alhamdulillah sudah masuk ya. Saldo iklannya 25.000, jadi tunggu dulu, memang perlu proses untuk apa namanya uh, masuk si dananya tersebut. Itu perlu waktu ya, intinya perlu waktu. Ini kalau yang sedang aktif saya matikan aja dulu, Neng. Ya, mematikannya selesaikan aja deh. Oke, ini yang dulu-dulu saya pernah beriklan begitu. Oke. eh Pertama kali iklan di Shopee itu ada dua model ya, ada dua model. Yang pertama adalah iklan pencarian. Jadi ketika seseorang mencari produk di sini, saya ulangi, misalkan tas import murah mini, tas import mini deh, yang ini deh. Nah, nah tadi posisinya yang berbentuk pencarian itu kita beriklannya di sini. Nah, iklan pencarian. Nah, posisinya itu ada tergantung budget yang kita bid nanti itu. Nah, ini contohnya adalah iklan, 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 dan iklan. Ya, itu posisi yang kita bid di sini. Begitu. Nah, itu yang iklan-iklan itu ya orang pencarian ya. Semakin per kliknya mahal, semakin posisinya paling tinggi. Ya, nanti lebih jelasnya nanti akan saya terangkan. Itu posisinya adalah yang model beginilah gitu iklannya. Jadi yang kalau ketika ada orang yang mencari kata kunci tertentu, si iklannya nanti ada di posisi paling atas. Nah, setelah itu kalau yang kedua posisinya itu adalah iklan produk serupa. Iklan produk serupa itu biasanya ketika seseorang sudah mengklik model seperti ini ada produk serupa di bawah biasanya begitu.
Ntar nunggu dulu loading. Nah, ini produk serupa. Yang mana posisi yang beriklan? Yang beriklan itu, nah ini ada bacaan iklan. Ini posisinya seperti ini. Iklan. Nah, ini ya. Ini pencarian iklan produk serupa. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau ditanya mana yang paling efektif, ya dua-duanya efektif lah begitu. Karena memang iklan produk serupa sama iklan pencarian itu dua-duanya efektif lah begitu. Oke, kita misalkan mau membuat sebuah eh, iklan kata kunci terbaru. Nah, klik yang ini ketika kita sudah beriklan, mau beriklan, mohon maaf. Nah, misalkan saya maunya itu mengiklankan ini bonsai, tanaman bonsai aja deh. Yang ini. Lalu konfirmasikan. Nah, jadi saya mau beriklan bonsai nih, tanaman bonsai. Nah, saldo iklannya adalah 25.000. Nah, di sini kita bisa juga sebenarnya sekalian dengan tambah produk yang lain gitu. Jadi mau sekalian dua produknya ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, di sini ada juga tanpa batas. Jadi kalau uangnya belum habis ya terus aja jalan gitu. Tapi kalau pengen di hari-hari tertentu ya pakainya yang ini, yang bawahnya gitu. Terus di sini bila otomatis ya biarkan aja itu. Kita klik yang ini. Nah, inilah yang dinamakan volume pencarian. Nah, itu. Nah, di sini pada apa namanya pencarian-pencarian ini yang seperti apa sih yang kita mau cari gitu, yang paling efektif yang kita pergunakan gitu. Dari mana kita akan tahu efektif tidaknya? Yaitu adalah kalau saya secara pribadi berdasarkan volume pencarian gitu. Kalau yang ini ada volume pencariannya 96, ya nggak usah dibawa lah gitu. Nah ini dihapus 96. Nah ini juga pencarian cuma 19 ya buat apa, hapus aja nggak apa-apa gitu. Terus ini 64 hapus biasanya kalau saya gitu. Pokoknya yang itu. Nah ini pun terlalu gede, terlalu apa ya bahasanya, terlalu kurang pas gitu lah ya kalau cuma tanaman doang gitu ya. Ya biasanya dua kata minimalnya. Ingat patokannya dua kata. Sekali lagi saya patokannya itu dua kata gitu. Patokannya itu dua kata. Terus kita mana lagi? Hmm, bunga hias plastik, tanaman hias plastik, biarin lah. Nah ini yang di bawah-bawah 1.000 lebih baik. Ini bagus juga sih bonsai murah. Ini terlalu spesifik lah ya, bonsai doang gitu kan. Orang nyarinya bonsai doang nanti gitu. Nah ini juga terlalu broad, terlalu luas perlengkapan rumah dekorasi. Ketika saya pengen tanaman bonsai ya terlalu apa ya, terlalu luas gitu itunya. Bonsai hias, tanaman hias plastik murah. Oke, bunga hias bonsai, dekorasi rumah ya terlalu ngebrod, tanaman hias. Tapi sebenarnya bisa aja sih nggak jadi persoalan gitu. Tanaman hias terlalu banyak kalau versi saya. Bunga bonsai, bonsai boleh. Bunga plastik murah silahkan. Bunga hias boleh gitu. Nah kalau saya sendiri pertama kali itu, kalau misalkan model semacam ini terlalu banyak, ini ulangi, eh, saya selalu kayak nih
di itu dirubah lah. Ini kan ada biaya. Nah, taruh dulu. Nah, kita akan pahami dulu satu persatu dari menu ini ya, dari data ini. Pertama adalah kata pencarian. Jadi orang yang nyari tanaman hias bonsai kurang lebih ada 700, volumenya itu ada 726. Ini pencarian spesifik ya, jadi tanaman hias bonsai. Jadi kalau nggak salah per bulan kalau nggak salah ya, gitu. Nah, di sini tipe pencocokannya itu, nah di sini bisa dilihat ya. Ini tipe pencocokannya itu ada luas, ada spesifik gitu. Kalau spesifik ya dia sama persis gitu kan. Ketika persis eh, sama persis dengan kata pencarian yang Anda pilih. Tapi kalau luas dia yang beda-beda dikit atau ada kata awal, kata akhir gitu kan. Nah, maka secara otomatis ini ya apa ya? Bahasanya lebih luas gitu. Misalkan tanaman hias bonsai indah gitu kan. Nah, itu masuk gitu kalau untuk luas. Tapi kalau spesifik dia hanya orang itu dengan tiga kata kunci tanaman hias bonsai gitu. Nah, juga ada harga rekomendasi. Harga rekomendasi itu biasanya adalah harga perkiraan gitu. Semakin kita, tapi biasanya dengan harga rekomendasi pun kita sudah ada di posisi nomor satu gitu. Kayak model tadi, nah di posisi nomor satu itu maksudnya di paling atas gitu si iklan kita itu di sini. Dengan harga rekomendasi itu biasanya posisinya sudah ada di paling atas gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut bahwa oh, nggak harus lebih daripada ini gitu. Biasanya setahu saya tipe daripada harga rekomendasi ini itu juga berdasarkan orang yang sering mencari bukan ya, banyaknya pengiklan maksudnya begitu. Jadi karena di sini saya bonsai itu murah banget harganya juga, sehingga ya jarang ada orang yang ngiklan gitu. Kelihatan kok kalau kalau sudah ada banyak yang iklan itu bisa sampai 10.000 gitu kan. Paling murah itu kemarin dengan beberapa produk tertentu itu saya biasanya di angka 1.000 sampai 2.000 gitu. Ini di sininya harga rekomendasinya. Murah banget. Tapi kalau untuk yang bonsai ini justru saya melihat bahwa di sini murah-murah gitu ya untuk harga per kliknya gitu. Gitu. Nah, kalau itu ada dua tipe model yang dipergunakan. Oh, ada dua tipe pengiklan gitu. Ada yang di sininya cuman patokannya 3 sampai 4 doang. Sorry, 4 sampai 5 ini doang kata kunci. Ada juga yang memang suka banyak seperti ini gitu. Wah, ini banyak banget kata kuncinya gitu. Nah, yang paling efektif menurut kalau ada pertanyaan, kalau yang paling efektif menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, itu yang enakan itu adalah yang banyak gitu. Karena apa? Kita akan tahu yang lebih efektif itu yang mana gitu. Nah, tapi dengan prasyarat bahwa kalau dulu itu ya dengan prasyarat bahwa nah ini kita lihat coba ubah biaya iklan massal. Nah, di mana ya? Nah, ini ya. Nah, dulu itu minimalnya itu 180 mungkin sekarang juga masih 180 gitu. Kalau enak itu zaman-zaman dulu itu cuma 80 rupiah gitu.
Boleh nggak Pak kalau ininya di sini 212 atau 500 di sini 180 rupiah? Nggak jadi persoalan gitu. Jadi nggak jadi persoalan gitu. Kita biayanya yang paling rendah aja. Nanti gitu. Terus coba tipe pencocokan masalnya. Kita ke spesifik konfirmasi gitu. Nah, jadi lebih spesifik itu di angka 150, 100 bisa nggak ya? Kita coba dulu kalau 100 bisa nggak ya? Siapa tahu ya. Tapi memang kalau nggak salah memang di angka 150 deh. Oh nggak bisa ya. 100 doang ya. Yang paling termurah itu harus 100 ya. 150 ya, bukan 100. Ya udah gini gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi orang yang spesifik itu kita di angka 150. Kata kunci orang yang sedang mencari ini ya ya udah 150 rupiah aja gitu per klik. Nah, biasanya juga ingat kalau satu user, satu orang pengguna di Shopee ngeklik satu kali, lalu tiba-tiba nanti selang beberapa menit dia ngeklik lagi satu kali lagi, itu biasanya dihitung cuma satu kali gitu. Si iklannya itu dihitung cuma satu kali. Jadi nggak perlu takut bahwa kalau ada orang yang tiba-tiba ngeklikin iklan kita terus tapi nggak beli-beli ya, mereka tetap dihitungnya cuma satu kali. Begitu. Lalu setelah itu barulah aktifkan iklan. Spread. Ah, gitu. Nah, di sini nanti ada disuruh dikasih tahu mau nggak nih iklan produk serupa gitu. Ya kalau nggak mau ya tidak. Terima kasih. Kalau menurut ya aktifkan produk serupa. Oke. Tidak, terima kasih dulu. Nanti kita pakai dashboard yang lain. Nah ya, gitu. Ini berjalan ya, berjalan nanti. Kita klik dulu. Nah, nanti di sini kata kuncinya itu kita dapat laporan model seperti ini. Nah, jadi kalau sudah jalan, nantinya akan prosesnya seperti ini. Nah, ketika ke sebelah kanan, nah di sini masih kosong karena belum berjalan si iklannya dengan sebagaimana mestinya. Nah, nanti yang tidak ada apa namanya ya? Oh, tidak ada dilihatnya atau jumlah kliknya kecil, itu lebih baik dihapus aja nih. Tinggal klik hapus, hapus gitu. Nggak usah dibiarin gitu. Maksudnya hapus-hapusin aja. Nanti yang dipertahankan adalah yang jumlah kliknya itu banyak gitu. Gitu. Jadi semakin jumlah dilihatnya banyak, maka semakin maksudnya gini, persentase antara jumlah klik dengan jumlah dilihat semakin besar, maka itu yang dipertahankan gitu. Itu intinya ya kalau masih awam ya intinya berdasarkan jumlah klik sama dilihat deh gitu doang gitu. Tapi kalau saya cenderung sih ke jumlah klik gitu yang dipertahankan gitu. Jadi kalau jumlah kliknya bagus, jadi nanti maksudnya jumlah kliknya banyak, jadi nanti teman-teman ya gitu doang gitu. Jadi yang penting itu adalah jumlah klik aja gitu. Kalau yang view-nya sih kalau sudah paham nanti berdasarkan presentasi berapa persen gitu. Semakin besar persentasenya antara jumlah klik dan dilihat itu semakin baik. Tapi kalau untuk pemula ya model teman-teman intinya berdasarkan jumlah klik aja dulu gitu. Nih laporannya begini. Nah, contohnya seperti ini. Biarkan aja lah. Punya saya juga dibiarkan. Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan coba yang namanya iklan produk serupa. Oke, terlalu siapa tahu ada yang berjalan. Wow, ini berjalan semua ya. Hehe. Nah, kita akan ini dulu, nonaktif dulu, selesaikan dulu. Oke, nanti kalau
Kalau teman-teman mematikan iklan ya gitu, tinggal ditulis selesaikan ya. Itu. Ini selesai. Oke. Ya, tapi nanti kalau misalkan eh teman-teman mau apa sih? Mau aktifin lagi, ini dari sini aktifkan lagi. Nah, itu yang ini konfirmasi. Mana ya? Oh, nggak ada sih. Terlalu konfirmasi dulu deh. Lalu kita lihat. Oh, ini selesai ya. Oh iya, biarin deh. Oke, oke, ini ya. Nah, nanti kalau misalkan mau diaktifin lagi, ini klik, lalu aktifkan aja udah. Aktifkan, pilih produknya, konfirmasi, gitu. Konfirmasi, aktifkan iklan, kita kunci, konfirmasi. Nah, gitu ya. Kalau mau dimatikan lagi, bukan, sorry ya. Yang ini mah bukan iklan produk serupa, maaf. Ini selesaikan aja, selesaikan. Ya, intinya begitulah kalau untuk mengaktifkan ya. Tuh, ini kata kunci iklan produk serupa. Hmm, ini produk serupa. Ini berjalan 3 ya, udah biarin lah. Gitu. Ini umpannya boleh dimatikan. Selesai. Kembali. Gitu. Oke, kalau untuk iklan produk serupanya bagaimana? Kalau untuk iklan produk serupa, cara beriklannya adalah pertama klik iklan produk serupa. Setelah itu, kita pilih produknya. Kalau tadi ataupun saya bonsai ya, klik aja yang bonsai. Nah, ini gitu. Klik yang ininya. Per klik tanpa batas berarti biasanya ya begitu, tanpa batas berarti apa ya? Banyak, tanpa batas berarti hitungannya setiap hari sampai dana saldo kita itu habis. Kalau modal harian itu berarti berapa sih dikasih modal buat si produk ini perharinya. Kalau total modal itu berarti keseluruhan ya, gitu. Konfirmasi. Oh iya, di sini ada ya, oke. Uh, di sini ada ini contoh ya, di sini ada contoh penggunaan. Nah, ini jadi produk serupa yang sudah tadi saya katakan bahwa di sini ada posisinya, di sini rekomendasinya juga ada, terus juga di sini juga ada. Kalau saya sih cenderung dibiarkan aja semua. Nah, ini gitu. Jadi kalau mau biayanya ditingkatkan ya tinggal klik berapa persen gitu lah. Kalau saya sih biasa dibiarkan aja gitu. Nah, teman-teman kalau mau mematikan yang ini ya udah tinggal dimatikan gitu. Terus kalau yang ini juga kamu mungkin juga suka gitu kan kan ya begini lah ya. Tapi kalau saya sih cenderung diaktifkan semua lah. Oh, ini lebih murah kok. Cuman 100 rupiah daripada tadi menggunakan iklan kata kunci yang ini jauh lebih murah. Lanjut ya. Setelah itu lalu diklik diaktifkan iklan. Nah, tidak, terima kasih. Nah, di sini juga ada nih. Ada satu lagi iklan nih ternyata ya. Ada buat iklan toko. Iklan toko itu seperti ini nih. Ntar dulu. Harus di atas ada nggak ya? Nah, iklan toko itu lebih mengarah begini gitu. Jadi si tokonya gitu supaya like si toko kita gitu. Kita akan coba deh sekalian yang ini.
Ya, buat iklan toko, ngeng. Nah, ini ada panduannya kalau mau mengikuti ini apa sih? Ya, selayang pandang gitu kan. Gitu. Misalkan nama iklannya eh iklan tokoku. Hmm. Ininya tanpa batas, modal membatas. Saya mengerti. Nah, ini. Nah, nama toko kitanya apa? Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Ya udah, tinggal diklikkan aja. Klik. Sorry, ini mohon pilih setidaknya satu kata kunci pencarian. Oke, saya mengerti mana kata kuncinya. Ini sorry ya. Ah, tambah kata kunci pencarian. Hmm, kita hapus aja dulu deh. Hapus masal. Oke, jadi kita itu misalkan saya mau masukkan kata kunci apa ya? Hmm, kata kuncinya tadi bonsai. Itu ya, tanaman bonsai deh. Nah, nih, ngeng. Terus taruh ini bonsai. Ya, tanaman bonsai. Tanaman bonsai mini. Ya nggak usah lah, tanaman bonsai aja lah. Spesifik aja. Ya, konfirmasi. Nah, di sini ya seperti biasa, coba kita 100 bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, dia maunya 200. 180. Oh, nggak mau ya, ternyata itu. Ya sama aja sih, cuman kalau tadinya produk, kalau yang ini sih bonsainya ya gitu. Setelah itu ya udah aktifkan iklan, neng. Oke, itu. Nah, mungkin ini juga ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silakan kepada rekan-rekan, ketika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya melalui web kampus yang disediakan oleh pihak kampus untuk pembelajaran, atau bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Ketika ada pertanyaan nanti akan saya sampaikan juga di grup eh, kampus. Dan sekarang tugasnya, mohon apa yang saya sudah berikan tutorial ini, teman-teman mahasiswa bisa mempraktekannya dan juga beriklan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.